Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para jamaah dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, pemirsa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa untuk menjelaskan masalah sholat. Kita sudah masuk ke tahiyat. Ada beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang sholat di dalam tahiyat. Salah satunya adalah min akhta'il musallin ziyadatul lafaz sayyidina fit tasyahud atau fis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fis salah. Di antara kesalahan orang yang sholat, terutama dalam tasyahud, adalah menambah-nambah kata-kata sayyidina ketika bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah terus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang menambah alhamdulillah yahdikumullah. Allahumma sholli ala sayyidina di dalam tasyahud. Kenapa keliru atau salah? Berkata Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama bermadhab Syafi'i. Lil ulama'i ikhtilafun fi ziyadati lafzi sayyidina fi salati ala nabi alaihi salatu wassalam. Ulama ikhtilaf tentang penambahan kata-kata sayyidina ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqaftu ala su'alin rufi'a li Ibnu Hajar al-Asqalani. Saya sudah mengajukan satu pertanyaan kepada Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Imam Ibnu Hajar penyusun kitab apa? Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Beliau seorang ulama bermadhab Syafi'i, seorang qadhi atau hakim di Mesir zaman dahulu. Su'ila Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah an sifatis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fis salah atau kharijis salah. Sawa'un qila biwujubiha atau binadbiha. Hal yushtaratu fiha ayyasifa salusan bisyadah bi ayyakul mathalan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina au Sayyidil khalqi au Sayyidi waladi Adam au yaqtasiru ala qawlihi Allahumma salli ala Muhammad wa ayyuhuma afdal. Al-itsyan bilafzi siyadah li kauniha sifatan thabitatan lahu sallallahu alaihi wasallam au adamul itsyan di adami wurudi dzalika fil athar.
Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar ditanya tentang tata cara bersolawat kepada Nabi SAW. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Baik yang berpendapat bersolawat dalam sholat itu wajib ataupun yang sunnah. Nanti kita jelaskan ikhtilaf para ulama hukum solawat kepada Nabi SAW dalam sholat. Apakah disyaratkan untuk mensifati Nabi SAW dengan sifat siyadah? Mengatakan sayyid dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ala sayyidil khalqi atau ala sayyidi waladi Adam. Pokoknya pakai sayyidi. Atau mencukupkan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Manakah yang lebih afdal, lebih utama? Apakah mengatakan lafaz sayyidina karena memang sifat sayyid itu melekat pada diri Nabi SAW? Atau tidak mengatakan sayyidina karena tidak adanya dalil, athar tentang hal itu? Ini pertanyaan diajukan kepada ulama Syafi'iyah. Namanya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Maka menjawablah Imam Ibnu Hajar, na'am. Ittiba'ul alfadhil ma'thurah arjah. Wa la yuqal la'allahu taraka dhalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu mandubatun ila an taqula dhalika kama dhakara. Li'annana naqul law kana dhalika rajihan la ja'a 'anis sahabah thumma 'anit tabi'in. Wa lam naqif fi syai'in min al-athar an ahadin min as-sahabah wa at-tabi'in. Annahu qala dhalika ma kathrati ma warada anhum min dhalik. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, mengikuti lafaz yang ada hadisnya itu lebih kuat, lebih utama. Sedangkan dalam hadis tidak ada kata-kata sayyidina. Gak boleh kita katakan, oh barangkali Nabi SAW tidak mengatakan sayyidina untuk diri sendiri itu karena tawadhu. Sedangkan umatnya disunnahkan mengatakan sayyidina. Kita jawab, kata Imam Ibnu Hajar, seandainya benar demikian, pasti dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Tapi tak ada suatu pun athar hadis dari seorang pun sahabat atau tabi'in. Padahal banyak mereka meriwayatkan hadis tentang sholawat kepada Nabi SAW. Tak ada seorang pun sahabat atau tabi'in yang mengatakan sayyidina. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau ke tempat tertinggi. Imam Syafi'i orang yang paling mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di awal khutbah kitab yang beliau jadikan sebagai induk dari madhabnya, ketika bersolawat, beliau berkata, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada tambahan sayyidina. Ini perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Dan pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ibnu Hajar ini dikutip atau terdapat dalam kitab Al-Fadlul Mubin ala Aqdil Jauharil Thamin. Juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Lalu kata Syekh Al-Albani, beliau ini melihat fatwa Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya. Kemudian beliau menyatakan bahwa
inilah yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Hajar tanpa mengatakan Sayyidina. Maka siapa yang mengatakan Sayyidina berarti menambah dari lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Kedua, ada orang yang berlebih-lebihan sehingga mengharamkan mengatakan kata-kata Sayyidina walaupun di luar salat. Dalam pidato umpamanya, semoga Allah melimpahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Nah, itu juga katanya dilarang. Kenapa? Karena ada hadis. Berkata Nabi SAW, la tusayyiduni fis shalah. Jangan kalian mengatakan sayyid kepadaku dalam masalah salat. Pertama, lafaznya aja sudah salah. La tusayyiduni. Yang benar, la tusawwiduni. Tapi hadis ini tidak sahih dari Rasul SAW. Bahkan ini tidak ada asalnya. Alias hadis palsu. Jadi tidak benar ada yang mengatakan hadis la tusayyiduni atau la tusawwiduni. Hadisnya palsu. Menunjukkan tidak ada larangan mengatakan sayyidina di luar sholat. Seperti dalam pidato, semoga Allah melimpahkan umpamanya salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad atau kepada Habibina atau kepada Maulana atau kepada Imamina, Uswatina, Qudwatina dan yang seterusnya tidak terlarang. Di luar sholat kepada Nabi, di luar sholat ketika bersolawat kepada Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiganya, ulama ikhtilaf tentang hukum bersolawat kepada Nabi SAW dalam tahiyat, dalam tasyahud. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama Syafi'iyah. I'lam anna al-ulama'a ikhtalafu fi wujubi shalah ala nabi uqbat tasyahudil akhir fi shalah. Ketahuilah bahwa para ulama ikhtilaf tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi di akhir tasyahud dalam sholat. Fadhahaba Abu Hanifah wa Malik rahimahumallahu ta'ala wal jamahir ila annaha sunnah. Lau turikat sahatis sholah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah dan juga jumhur menyatakan bersolawat itu sunnah. Seandainya tidak bersolawat, sholatnya sah. Itu perkataan dua imam, Abu Hanifah dan Imam Malik. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad rahimahumullahu ta'ala ila annaha wajibah. Lau turikat lam tasihis sholah. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah menyatakan bersolawat kepada Nabi dalam tahiyat itu hukumnya wajib. Seandainya tidak bersolawat, tidak sah sholatnya. Dan ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan anaknya. Juga perkataan Imam Asy-Sya'bi. Bahkan jamaah para ulama menisbatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa orang yang tidak mewajibkan salawat itu menyimpang dari ijma. Perkataannya itu tidaklah benar. Yang benar bahwa bersalawat kepada Nabi SAW ini adalah wajib, kata Imam Syafi'i. Adapun yang menjadi dalil banyak. Salah satunya adalah ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha amarna
an nusalli alaika, fa kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Lalu Nabi SAW menyuruh, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad. Tanpa sayyidina. Nah, ini suruh perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau para ulama, baik Syafi'iyah maupun Hanabilah menyatakan al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan wajib. Dan ini menunjukkan wajibnya membaca sholawat. Ya, ini yang pertama. Ada lagi seorang sahabat berkata dalam riwayat yang lain, kaifa nusalli alaika idza nahnu shallaina alaika fi salatina? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau ketika kami bersalawat di dalam salat kami? Nabi SAW menyatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, timpahkan salawat kepada Muhammad. Dan ini juga tidak ada tambahan sayyidina sama sekali. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis-hadis ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika ada hadis anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli lam yahmidillah wa lam yumajjidhu wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajala hadha thumma da'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyabda bihamdi rabbih wa thanai alaihi wal yusalli ala nabi wal yad'u ma syaa. Ada Nabi melihat seseorang sholat. Di dalam sholatnya dia berdoa. Tidak memuji Allah, tidak menyanjungnya, tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berkomentar, ini orang tergesa-gesa. Lalu dipanggil setelah sholat, lalu berkata, kalau salah seorang di antara kamu sholat, lalu berdoa, hendaklah memuji Allah, menyanjungnya dan bersalawatlah kepada Nabi, lalu berdoalah sekehendaknya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wal wajib inda ashabina Allahumma salli ala Muhammad wa ma zada alaihi sunnah. Kata beliau, yang wajib menurut pendapat para sahabat kami. Maksud sahabat kami itu sahabat-sahabat Imam An-Nawawi, penganut faham atau madhab Syafi'i. Yang wajib bagi kami hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad sampai sana. Adapun tambahannya sunnah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Tapi Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam mengomentari perkataan Imam An-Nawawi ini. Kata beliau, da'wan Nawawi wa ghairuhu al-ijma' ala anna shalah ala ali mandubah ghairu musallamah. Tadi Imam An-Nawawi menyatakan yang wajib bersolat kepada Nabi saja. Adapun kepada keluarganya, kepada sahabatnya tidak lagi wajib. Sunnah saja. Tapi dibantah oleh Imam As-Sun'ani, klaim atau pengakuan Imam An-Nawawi dan yang lain-lainnya bahwa bersolawat kepada keluarga Nabi SAW adalah sunnah, ini tidak bisa diterima. Bahkan kita katakan, as-salatu alaihi sallallahu la tatimmu wa la yakunul amdu mumtathilan biha hatta ya'tiya bihadzal lafadz an-nabawi alladhi fihi dhikrul ala li'annahu qala as-sa'il kaifa nusalli alaik fa ajabahu bil kaifiyah annaha as-salatu alaihi wa ala alihi wa ma lam ya'ti bil ali
fama shalla alaihi bil kaifiyati allati umira biha. Fala yakunu mumtathilan lil amr fala yakunu musalliyan alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Sun'ani, sebentar ya. Bersolawat kepada Nabi tidaklah sempurna. Atau seorang hamba dikatakan belum bersolawat kepada Nabi SAW sebelum mengatakan lafaz yang diajarkan oleh Nabi. Yang di dalamnya ada penyebutan keluarga. Karena orang yang bertanya bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi SAW menjawab dengan tata cara salawat kepada beliau dan kepada keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang tidak mengatakan ali Muhammad atau keluarga Muhammad berarti dia tidak bersolawat dengan tata cara salawat yang diperintahkan oleh Nabi, bahkan tidak melaksanakan perintah beliau. Maka dianggap sama dengan tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Ini perkataan Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Yang berpendapat bahwa bersolawat kepada keluarga Nabi itu wajib banyak di kalangan para ulama Syafi'iyah. Seperti Al-Hadi, Al-Qasim, Ahmad bin Hanbal dan sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i seperti yang diterangkan dalam kitab Nawail Autar. As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi' menukil atau mengutip riwayat dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Abu Ishaq Al-Marwazi salah seorang kibaru Syafi'iyah atau ulama besar di kalangan Syafi'iyah berkata Abu Ishaq Al-Marwazi, ana a'taqidu salata ala alin nabi wajibatun fit tasyahudil akhir minas salah. Aku meyakini bahwa bersalawat kepada keluarga Nabi hukumnya wajib di dalam tasyahud akhir di dalam salat. Kata Imam Al-Baihaqi fil ahadithi tsabitah fi kaifiyati shalah ala nabi dilalah ala sihhati maqal. Di dalam hadis-hadis yang ada tentang tata cara bersolawat kepada Nabi SAW menunjukkan benarnya perkataan Imam Abu Ishaq Al-Marwazi ini. Berdasarkan hal itulah maka wajib bersolawat kepada Nabi SAW dan kepada keluarganya. Dan ini juga yang pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Imam Ibnul Arabi berpendapat bersolawat kepada Nabi itu hukumnya wajib di dalam solat. Beliau berkata, as-salatu ala nabi fardun fil umar marrah bila khilaf. Fa'amma fis salah faqala Muhammad ibn al-Mawaz wa Syafi'i innahu fard. Faman tarakaha batalatis salah. Wa qala sairul ulama hiya sunnah fis salah. Wa sahih ma qalahu Muhammad bin al-Mawaz lil hadis sahih inna allaha amarana an nusalli alaik fa kaifa nusalli alaik fa'allama as-salah wa waqqataha wa ta'ayyana kaifiyatan wa waqtan. Bersalawat kepada Nabi hukumnya wajib. Adapun dalam salat berkata Muhammad Al-Mawaz dan Syafi'i bahwa ini fardu. Siapa yang tidak bersalawat di dalam salat batal salatnya. Dan ulama lainnya menyatakan sunnah. Tapi yang benar adalah yang dikatakan oleh Muhammad bin Mawaz
tentang hadis bahwa Nabi SAW mengajarkan bersolawat, tata caranya, lafadznya, dan waktunya di dalam sholat yang menunjukkan itu wajib. Berkata Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi, dan diberi judul ketika membahas ini dengan judul Wujubus Sholah ala Nabi, wajibnya bersolawat kepada Nabi di dalam sholat. Dan banyak hadis yang beliau jelaskan di dalam kitabnya tersebut. Walhasil bahwa bersolawat kepada Nabi SAW itu adalah wajib di dalam sholat. Siapa yang tidak, maka batal sholatnya. Jadi kalau umpama kita melihat imam cepat ketika tahiyat, minimal kita baca tahiyat awal ataupun akhir sampai sholawat. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal sampai sana silakan berdiri ke rakaat ketiga. Jangan sampai baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus imam berdiri, kita juga berdiri tanpa sholawat. Jangan. Ya. Minimal sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun kama shollaita ala ali Ibrahim dan seterusnya, itu sunnah. Keempat, ketahuilah bahwa sholawat kepada Nabi SAW tidak dikhususkan di tahiyat akhir saja. Tapi tahiyat awal juga. Tak ada perbedaan antara awal dan akhir. Dan inilah perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Beliau berkata dalam juz yang pertama dari kitab halaman 102. Kata beliau, wa tasyahud fil ula wa thaniyah lafdun wahid la yakhtalif. Tahiyat baik yang pertama ataupun yang kedua lafadznya sama, tidak ada perbedaan. Wa makna qawli at-tasyahud was-shalah ala nabi la yujzi ahaduhuma al-akhar. Yang dimaksud tasyahud di sini adalah tasyahud dan sholawatnya kepada Nabi. Jadi yang dimaksud tasyahud yang utuh adalah tasyahud plus sholawat. Tasyahudnya at-tahiyyatu lillah was-sholawatu wat-tayyibat. Atau as-sholawat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah. Nah, jangan sampai di sana. Terus assalamu alaika ketika Nabi masih hidup. Kalau sudah wafat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, minimalnya sampai sana itu disebut tasyahud secara utuh dengan sholawatnya. Ini sama baik dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir. Berdasarkan hal itulah maka wajib bersolawat baik di tahiyat awal ataupun di tahiyat akhir tanpa adanya perbedaan. Ya. Inilah yang keempat. Yang kelima. Wa man ahdatha qabla salam batalat salatuh maktubatan kanat au ghairu maktubah. Siapa orang yang berhadas sebelum salam, batal salatnya, baik salat wajib ataupun salat sunat. Jadi setelah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus sampai minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai sana. Sebelum salam batal, berhadas, salatnya batal. Kenapa? Karena salatnya belum tuntas, belum selesai.
Kalau batal gimana? Ya dia harus wudhu lagi, mengulang lagi sholatnya dari awal. Tidak boleh mengulang sholatnya itu dari tahiyat, akan tadi sudah beres semua tinggal tahiyat, langsung duduk, langsung menyelesaikan tahiyat. Tidak boleh. Batal di akhir sebelum salam, batal seluruh sholat dari awal. Diulang lagi dari awal. Itulah yang kelima. Keenam. Ada doa di pembukaan tahiyat yang menjadi hak orang lain. Yang wajib untuk kita tunaikan. Apakah itu? Yaitu mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan kepada hamba-hamba Allah, kepada kami dan kepada semua hamba Allah yang soleh. Yang soleh ini ada 3 golongan. Pertama terus tentu saja para malaikat. Yang kedua manusia yang soleh, yang beriman. Yang ketiga para jin. Para jin juga ada yang soleh. Kata Allah dalam Al-Quran berkata para jin wa anna minna solihun wa minna duna dhalik. Kunna tara'iqa qidada. Berkata para jin, di kalangan kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Nah ketika kita berdoa wa ala ibadillahi sholihin, semoga keselamatan terlimpah kepada hamba-hamba yang soleh. Maka ini menunaikan hak orang lain. Dan ini hukumnya wajib. Maka di dalam sholawat ada kewajiban yang merupakan hak Allah dan hak sesama manusia. Hak Allahnya adalah menyanjung Allah mulai at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah, itu hak Allah. At-tahiyyat itu semua kehormatan. At-tahiyyatul mubarakatuh, semua keberkahan. Salawat, semua salat. Thayyibat, semua yang baik-baik. Lillah, itu semuanya milik Allah. Terus, itu menunaikan hak Allah. Terus, assalamu ala nabi. Ini hak Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus, assalamu alaina. Ini hak kita sendiri. Wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kalau kita soleh, kita didoakan oleh semua orang yang sholat. Di dalam tahiyat-tahiyatnya. Minimal, coba saya mau tanya. Dalam sehari semalam, minimal kita tahiyat berapa kali? Dalam sholat fardu. Berapa kali minimal? Jawab. Berapa? Yang keras atau enggak kedengaran? Berapa? Berapa? 9 apa 10? 9 kali. Karena rata-rata sholat ada 2 tahiyat kecuali sholat subuh. Sholat subuh sekali kan tahiyatnya. Selain sholat subuh 2 kali. Maghrib 3 rakaat 2 kali. Zuhur, asar, isya 4 rakaat 2 kali. Jadi 9 kali itu. Orang mendoakan keselamatan kepada orang soleh. Dan jumlah kaum muslimin sekarang miliaran. Miliaran totalnya kalau yang sholatnya belum tentu. Tapi minimal ratusan juta lah yang sholatnya. Dan di antara ratusan juta ada 1 juta orang aja yang soleh gitu, yang doanya dalam tahiyat ini dikabulkan, atau 100 orang sajalah sudah lumayan. Kalau kita soleh, kita terkena doa itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kata Imam At-Tirmidzi, salah satu di antara periwayat hadis ini, man arada ayyahdha bihadas salam alladhi yusallimuhul khalqu fis shalah falyakun abdan sholiha. Wa illa hurima hadzal fadlul azim.
Siapa orang yang ingin memperoleh salam yang disampaikan oleh seluruh makhluk dalam sholatnya, adalah dia menjadi hamba yang soleh. Siapa yang tidak menjadi hamba yang soleh, maka dia terhalang tidak memperoleh keutamaan yang agung ini. Dari sinilah maka orang-orang yang soleh itu didoakan setiap detik oleh miliaran makhluk. Yang jelas oleh para malaikat pemikul arsy didoakan setiap detik. Malaikat yang ada di sekeliling arsy didoakan mereka itu oleh para malaikat tersebut setiap detik. Dan didoakan oleh semua orang yang sholat setiap detik. Belum sholat sunatnya kan setiap detik dari kehidupan manusia pasti ada yang sedang sholat kan. Sekarang kita tidak sedang sholat kan, sudah sedang ngaji. Apakah sekarang ada nggak kaum muslimin di tempat lain yang sedang sholat? Ada. Yang baru adzan subuh ada mungkin di daerah mana sekarang. Mungkin di daerah sekitar sekarang jam 5:30. Sejam yang lalu lah. Iya sejam yang lalu. Mungkin sejam yang lalu kita sholat, sejam yang akan datang. Mungkin di daerah Singapura gitu. Daerah Medan mungkin masih sholat. Karena beda 1 jam. Enggak, Medan sudah lalu ya. Mungkin sekitar Singapura. Nanti daerah Pakistan, Bangladesh. Mungkin sekarang belum sholat subuh. Sebentar lagi. Mungkin ada yang masih tahajud di sana. Sekarang di Saudi jam 1:30. Mungkin ada yang tahajud di sana. Ya. Dan dalam tahajudnya bersolawat dan menyampaikan doa keselamatan bagi orang yang sholat. Pokoknya setiap detik selalu ada yang mendoakan. Itulah keuntungan menjadi hamba yang soleh. Kena doa miliaran makhluk setiap detiknya ya. Maka akan selalu untung. Apa yang dimaksud keselamatan? Selamat dari 2 aspek. Pertama selamat dari aspek kepentingan agama kita. Selamat dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari dosa, dari maksiat, dari keburukan, penyimpangan dalam masalah agama. Yang kedua, selamat dari aspek duniawi. Tidak celaka, tidak terkena musibah, tidak terkena madarat. Selamat dari keburukan. Apabila kita termasuk orang soleh, maka terkena dengan doa ini setiap detiknya dari kehidupan kita. Ya, inilah penjelasan tentang tahiyat. Kita belum merinci beberapa kesalahan dalam masalah salam. Nanti tentang salam akan kita jelaskan di Jumat yang akan datang. Sekarang sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum. Nama anak Kinan dari Cibiru. Assalamualaikum. Tat, kalau misalnya kita lagi sholat wajib terus Quran di samping kita jatuh, apakah kita harus membatalkan sholatnya terus menaruh Qurannya di meja lagi gitu? Iya, pertama barakallahu fiik. Pastikan sebelum sholat itu sing tarapti kata orang Sunda. Simpan mushaf Al-Quran di tempat yang kita pastikan tidak akan jatuh. Kalau di meja jangan nimbir. Nah nimbir itu bahasa Indonesia. Jangan begini sebab ada kemungkinan jatuh gitu ya. Di tengah. Kedua sekarang sudah terjadi. Atau mungkin ada kucing. Naik ke atas meja gitu ya. Main-main dengan mushaf jatuh. Kita ada di sana. Apa kita batalkan sholat? Jangan. Ambil mushaf itu. Letakkan lagi di tempatnya. Dan tidak membatalkan sholat kita. Selama kita pertama tidak membelakangi kiblat. Kedua tidak ngomong, ih dasar si kucing. Kalau ngomong gitu batal. Maka jangan bicara, jangan membelakangi kiblat. Ambil, simpan lagi dan teruskan.
Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama anak Sultan dari Margasih. Ustaz, izin bertanya. Ketika seseorang membuat kesalahan dalam sholat, terus tidak sujud sahwi, apakah sholatnya sah? Iya, kalau salah dalam sholat tidak sujud sahwi sah, tidak. Tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya berupa meninggalkan yang wajib, harus sujud sahwi. Kalau tidak, maka tidak sah sholatnya. Seperti umpamanya sholat tidak tahiyat awal karena lupa, maka wajib sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, apa yang harus dia lakukan? Begitu ingat, begitu tahu, langsung sujud sahwi. Kalau umpah lupa, langsung aja salam, tidak sujud sahwi. Allah lupa, gitunya. Maka ketika ingat saja langsung takbir lagi dalam posisi duduk. Langsung sujud sahwi 2 kali, setelah itu salam lagi. Itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang kalau yang menjadi kesalahannya itu bukan wajib sholat. Tapi hal-hal yang sifatnya sunnah. Sehingga meninggalkannya bukan kesalahan yang fatal. Seperti kita sedang membahas beberapa kesalahan orang yang sholat. Ketika umpamanya berdiri sedekap, harusnya begini, ini hayo di pinggir umpah. Salah? Salah. Wajib sujud sahwi? Tidak. Atau umpamanya ketika ruku, harusnya si jari-jarinya terbuka, ini tertutup. Terus harusnya si tulang punggung lurus, ini bengkung. Maka tidak harus sujud sahwi. Atau ketika sujud, umpamanya ketika sujud itu si tangannya terbuka, si jari-jarinya. Maka itu tidak harus sujud sahwi. Karena kesalahan itu bukan kesalahan yang mengharuskan dia sujud sahwi, tapi karena kelalaian. Maka itu yang harus diperbaiki, mengurangi kadar pahala di dalam sholatnya. Wallahu a'lam. Cung, siapa lagi? Ayo Cung, itu masih banyak tuh. Kalau para santri tidak ada, boleh jamaah di luar santri. Kalau mau bertanya, bapak-bapak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Pakai mic. Pada saat kita sholat, terutama di daerah rest area begitu di tol, kita pada saat masuk sholat, kebetulan kita telat untuk sholat berjamaah pertama gitu. Pada saat kita masuk ke masjid itu, ternyata ada berapa kelompok dengan imam, 2 imam misalkan gitu sholat. Nah kita ini masuk kemana gitu yang ini berjamaahnya ya Ustadz. Apa saya harus sendiri atau mengikuti yang salah satu dari berjamaah itu? Barakallahu fiik. Iya, wa fiika barakallah. Sebenarnya tidak hanya di rest area, hampir di semua masjid. Kita masbuk, kita terlambat. Imam yang pertama sudah salam. Setengah jam setelah itu kita masuk masjid. Ada banyak jamaah, di sana jamaah, di sini jamaah. 1 jamaah, 1 imam, ya enggak? Kita bingung mau yang mana nih. Apa bikin jamaah lagi? Kalau kitanya berdua, bertiga, 10 bikin jamaah. Jadi tambah aja banyak jamaahnya. Pertama,
Kalau masjid itu masjid jami yang ada imam ratib, imam tetap. Para ulama ikhtilaf hukmu tikraril jamaah fil masjidil ladzi fihi al-imam ratib. Hukum sholat berjamaah yang di dalam mengulang-ulang sholat jamaah di sebuah masjid yang di sana ada imam tetap. Seperti di sini ada imam tetap. Jumhur ulama menyatakan boleh mengulang-ulang. Imam pertama salam, maka kita datang berlima lagi, kemudian bikin jamaah lagi. Salam lagi, datang lagi rombongan baru bikin jamaah. Jadi ada beberapa jamaah. Maka sebagian ulama membolehkan, seperti Syekh bin Baz rahimahullah berdasarkan keumuman hadis salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Ini umum maknanya. Ini yang pertama. Dan beliau berpendapat apabila masuk ke dalam satu masjid kemudian ada jamaah, maka ikut jamaah yang ada. Tidak boleh membuat jamaah-jamaah yang baru. Nah sekarang masalahnya kita masuk sudah ada banyak jamaah. Ada 3 kelompok, 4 kelompok, berarti dengan 4 imam. Mana yang harus kita ikuti? Pertama yang paling afdal, yang menurut dugaan kuat kita itu yang paling awal, yang pertama. Yang terdepan gitu ya. Pasti itu yang awal tuh. Tapi belum tentu pasti juga ya. Kadang-kadang ada yang di belakang, datang rombongan baru ke depan gitu. Tapi dugaan kuat kita itulah yang pertama. Maka boleh kita gabung. Tapi kalau umpamanya terhalang, boleh kita gabung kepada salah satu di antara jamaah ada. Itu yang afdal. Itu bagi ulama yang berpendapat dibolehkannya mengulang-ulang sholat jamaah di satu masjid yang ada imam ratib. Apalagi kalau di dalamnya tidak ada imam rawatib. Kalau di rest area di kita ada yang ada imam, ada yang tidak ada. Termasuk di Saudi, perjalanan Mekah Madinah di rest area ada masjid. Kadang ada imam tetapnya, kadang tidak ada. Karena tidak ada penduduk di sana gitu. Hanya untuk sholat musafir. Kalau di dalam di dalam masjid yang tidak ada imam rawatibnya boleh berulang kali melakukan sholat berjamaah dengan rombongan yang berbeda dibolehkan. Pendapat kedua, khusus di masjid yang ada imam tetap, tidak boleh mengulang sholat berjamaah. Kalau imam yang pertama yang tetap sudah salam, maka yang selanjutnya tidak boleh lagi ada jamaah. Karena kewajiban sholat berjamaah itu dengan imam yang tetap di awal waktu. Adapun dengan imam kedua, ketiga itu sudah terkena, tidak terkena lagi dengan hadis perintah berjamaah. Dan hendaklah dia sholatlah sendiri-sendiri. Dan itulah yang terjadi di kalangan sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, setelah Nabi wafat, masuk ke masjid bersama beberapa orang, didapatinya imam sudah salam. Sudah salam tuh. Apa kata imam? Kata Abdullah bin Mas'ud, sallu furada wa illa narji wa nusalli jama'iyan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalian sholatlah sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Kalau enggak, kita pulang, kita sholat berjamaah di rumah. Jangan di masjid ini. Makanya nanti di kitab Al-Qalmu bin fi Akhtal Musallin ini ketika membahas bab kesalahan-kesalahan sholat berjamaah, di antaranya adalah mengulang sholat berjamaah kedua, ketiga, keempat kali dan seterusnya setelah imam pertama salam. Itu sebuah kesalahan. Sholat itu sendiri-sendiri.
Jangan sholat berjamaah sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan begini, pasti tidak mungkin ijtihad sendiri beliau. Dan sahabat lain di sana masih ada banyak yang hidup dan berdiam diri terhadap sikap Ibnu Mas'ud seolah-olah memang begitulah pemahaman mereka. Berdasarkan apa yang mereka lihat di zaman Nabi SAW. Jadi sholatlah sendiri-sendiri. Jangan membentuk jamaah. Dan ini pendapat yang kedua. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Begitu masuk ke dalam sebuah masjid, imam pertama sudah salam, sudah sholat aja sendiri. Walaupun kitanya banyak kan, 5, 10 orang, masing-masing saja. Kalau apa? Kalau mereka sholat di masjid yang ada imam rawatib. Nah seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Santri? Kalau tidak ada cukup sampai di sini saja. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Jumat depan, 2 Jumat mungkin libur. Nanti Jumat ketiga kita akan sambung lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.